lakukan investigasi. Kalau diduga ternyata ini awal mula dari wibu-wibu yang iseng-iseng. Tuh ini akunnya diduga ya. Itu masif tuh postingan peringatan darurat nggak? Saya masih peringatan darurat Garuda Biru. Sampai gara-gara campaign peringatan darurat itu, ini influencer alumnus Fakultas Hukum UGM menipu warga TikTok. Daruratnya mana? Sudah jelas-jelas di depan mata begitu, udah nggak peringatan darurat Part 2 lagi nih. Atau peringatan darurat ini khusus untuk keluarga Mulyono aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Ujang mendoakan semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan. Mbak Nana alias Najwa Shihab, penyebar berita peringatan darurat demokrasi yang sempat menghebohkan, kini masih bungkam sampai saat ini. Padahal sudah banyak sekali TikTokers yang tag namanya di setiap postingan mereka yang membahas peringatan darurat ini. Diamnya Mbak Nana ini membuat kita meragukan kenetralannya sebagai jurnalis. Bahkan sekarang makin banyak orang yang berasumsi dan menebak-nebak apakah Mbak Nana ini bingung untuk berstatement atau terlanjur malu untuk memberi klarifikasi, atau yang paling ngeri dibayar untuk membuat berita itu. Nah, kali ini kita akan menyimak beberapa video dari pengguna TikTok yang mencecar abis Najwa Shihab. Ternyata berita peringatan darurat terinspirasi dari akun wibu yang sedang gabut. Mari kita simak videonya. Mana lu yang kemarin peringatan darurat ini salah satu yang provokasinya adalah akun narasi dan juga Najwa Shihab. Dan sekarang kemana mereka? Apa yang darurat? Lucu ya mereka ini, mereka ngomongnya demokrasi hancur bla bla bla, tek kucing ya kan, tapi orang yang nggak sesuai dengan pemikiran mereka dibilang apa? Buzzer. Padahal bisa jadi mereka inilah buzzernya. Influencer yang kalian kira bela kepentingan rakyat itu ternyata dibayar di belakang. Itu bener ya guys ya, gue kerja di dunia digital marketing, jadi gue paham drama-drama seperti ini, termasuk buzzer. Buzzer itu nggak cuma dari sisi pro atau kontra, tapi dua-duanya pro dan kontra. Dan yang kemarin itu sisi yang kontra yang menang. Bagaimana strateginya? Mereka udah menyiapkan berbagai macam kata. Contohnya orang yang speak up against mereka dianggap cair. Itu salah satu buzzernya juga. Wow. Media-media itu sama kayak influencer. Mereka juga bisa di-endorse. Mereka juga bisa diatur apa yang berita yang mau ditampilkan itu bisa. Sekelas Najwa Shihab dan juga akun narasinya itu, mereka nggak melakukan investigasi. Kalau diduga ternyata ini awal mula dari wibu-wibu yang iseng-iseng. Tuh ini akunnya diduga ya, itu bercandaan aja tapi dia nggak serius. Tapi lihatlah siapa yang diuntungkan dari skema ini semua. Oke, terinspirasi dari ini ternyata. Calonnya sosokan paling pro rakyat, giliran undang-undang perampasan aset lama banget. Mana kalian ketika undang-undang perampasan aset ini diundur-undur sampai mau berganti lagi presidennya. Tapi kalian nggak sadar. Itu lebih penting daripada tek-tek kucing ini semua yang nggak terjadi. Sementara undang-undang perampasan aset itu masih ngambang gitu. Dan orang-orang koruptor ya, gue sampai orang-orang koruptor mereka masih berbahagia dengan undang-undang perampasan aset ini yang belum disahkan. Media sosial kan juga sempat masif tuh postingan peringatan darurat nggak? Saya masih peringatan darurat Garuda Biru. Aduh, Mbak Nana kok jadi lempar batu sembunyi tangan? Kan salah satu akun yang memviralkan peringatan darurat itu elu dan juga narasi. Nah sekarang dia kayak seolah-olah nggak tahu, kayak tiba-tiba viral di sosmed, dia cuci tangan padahal dia salah satu orang yang terjun di dalam campaign peringatan darurat tersebut. Mbak Nana, kita semua udah tahu, teman-teman media, apalagi yang ya kita tahu lah Mbak Nana ini bagaimana. Apalagi media yang sebelumnya membesarkan nama Mbak Nana ini, saya punya relasi dari sana dan kita tahu kok bagaimana perangainya Mbak Nana ini. Intinya kayak nggak etis gitu ya Mbak Najwa Shihab pada saat COVID kemarin itu. Sampai-sampai gara-gara campaign peringatan darurat itu, ini influencer alumnus Fakultas Hukum UGM menipu warga TikTok. Ini memang peringatan darurat kalau sarjana hukum di Indonesia seperti Esther ini. Dia umurnya 23 tahun tapi ngakunya dia sudah mendukung Jokowi sampai 2 kali dan captionnya seperti ini. Ya, 2014 kau nyoblos apa Esther? Dan ternyata diduga peringatan darurat ini ternyata berawal dari wibu yang gabut. Dia ngejokes, dianggap serius. Tapi lucu ya, sekelas Mbak Nana nggak melakukan investigasi tentang peringatan darurat ini. Lebih dari 50% anggota DPR muda yang terpilih, 57,5%.
itu terasosiasi dengan politik dinasti. Nah itu, jadi sekarang pertanyaannya Mbak Nana, peringatan darurat atau enggak? Mana nih Mbak Najwa, akhirnya setelah kita mention keluar juga dia tuh. Dari tadi ngomong cuap gitu kan, udah ditampar fakta dan data juga, tapi peringatan daruratnya mana? Sudah jelas-jelas di depan mata begitu, udah nggak peringatan darurat Pak Dua lagi nih, atau peringatan darurat ini khusus untuk keluarga Mulyono aja. Mention dong siapa yang dimaksud itu Mbak Nana, nggak berani, atau takut sama nenek, atau kurang keras dorongannya. Ini udah jelas-jelas di depan mata lu nih. Apa kabar peringatan darurat? Wahai duta peringatan darurat. Ini orang cucu Soekarno nggak dipilih rakyat, kok bisa jadi anggota DPR? Ngomong dong Mbak Nana. Dari tadi ngomong muter-muter, intinya apa? Sama aja lu kayak Anies Baswedan. Bukan mempermudah, tetapi mempermudah. Itu kuncinya menurut. Bukan itu kuncinya Mbak Nana, peringatan darurat kedua atau enggak? Udah gitu aja. Gas terus bang, gas lah ya kan. Apalagi nggak cuma Najwa Shihab sang provokator peringatan darurat dan juga media dia yang agak lain itu guys. Nih, ini kalian tanya ke dia. Kali ini kok nggak nangis kau Esther, tapi kau sarjana hukum UGM gitu ya kan. Udah jelas-jelas politik dinasti, kemana kok nggak bersuara? Fix ya guys, campaign peringatan darurat ini bayaran. Demi apapun gue mau nangis, gue nggak pernah ngerasa sedih tipu ini sama orang yang udah gue pilih 2 kali, lu tahu? Aduh sumpah gue juga jadi mau nangis. Demi campaign Malu-maluin peringatan nih. darurat cari baju yang warnanya sama dan juga menipu seorang kesaksian palsu karena aku telah memilih 2 kali. Memilih 2 kali bagaimana? Umur lu kan 23 nih. Di tahun 2014 kau nyoblos apa Esther? Jangan gitu Esther ya dek, ya kan sarjana hukum UGM kok nipu-nipu. Sarjana ini memang hukum. darurat kok sarjana hukumnya pada kayak kau. Nah sekarang sudah saatnya nih kamu speak up, kan kamu anak hukum. Pastinya tahu dong cucu Soekarno ini melanggar hukum dan juga merusak demokrasi. Buat apa diadakan pemilihan anggota DPR kalau anggota DPR-nya bisa dipilih sama orang partai? Nah sekarang kalian lihat TikToknya narasi medianya si Najwa Shihab, nggak ada tuh yang membahas politik dinasti. Udah ketahuan kan? Ya bagaimana nih orang sorangannya kurang kenceng. Siapa di sini yang setuju DPR dibubarkan saja? Nih parah banget nih guys. 174 anggota DPR 2024-2029 terindikasi terhubung dengan dinasti politik. Mana peringatan darurat? Keluar nggak lu Najwa Shihab? Jangan bilang media lu narasi ini juga media bayaran. Dan lebih parahnya lagi apa? Puan Maharani jadi ketua DPR lagi dengan segala kontroversinya. Hancurlah negara kita ini. Mana kalian mahasiswa? Jangan bilang kalian juga bayaran. Ini nih yang bikin lama undang-undang perampasan aset. Kenapa takut dengan undang-undang perampasan aset? Karena mereka menggerogoti dari dalam. Sebagai perbandingannya nih, anggota DPR Swedia tidak dapat tunjangan mobil dan rumah. Tak pantas kami diistimewakan. Kenapa sekarang artis-artis pingin jadi anggota DPR? Karena mereka nggak laku lagi dan di DPR ini menjanjikan uangnya. Atau nggak gini, boleh ada anggota DPR asal disahkan hukuman mati untuk para koruptor. Setuju nggak? Mereka tuh seperti cancer yang menggerogoti dari dalam gitu kan. Makanya solusinya apa? Dibasmi. Ya kita bilanglah oknum, tapi satu oknum ini berapa M yang dia habiskan? Mana lo Najwa Shihab yang udah jelas-jelas politik dinasti nggak darurat ya, kocak lo. Kenapa ya? Kurang kenceng ya bayarannya. Kan campaign anti pemerintah itu paling mahal Kurang guys. kenceng bayarannya. Saya kan tahu diri. Tahu diri apa, kocak? Lu tuh perusahaan demokrasi, lu mau dibesarkan sama wewe gombel sekalipun, itu urusan lu, apa urusannya di kita? Nah, jadi di sini intinya dia mundur caleg terpilih karena dia kerja untuk ibu ketum dan keluarga besar. Gila lu. Apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian dari Royal Family. Wah, nggak bener nih. Sekarang kalian paham kan siapa yang politik dinasti? Jadi peringatan darurat yang kemarin itu adalah bullshit. Sekarang yang dimaksud dengan Royal Family ini siapa? Anak-anak dan cucu Soekarno. Lawak loh. Ini abis gue tegasin sama lu, nggak ada istilah Royal Family ini di Indonesia. Megawati ini kalau bukan karena bapaknya presiden pertama, aduh, kasihan deh. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Makanya jangan kalian pilih lagi petugas partai, mereka nggak bekerja untuk rakyat. No wonder mereka menyerang Mulyono karena mereka menganggap nggak tahu diri gitu kan. Sudah jelas ya, tapi tetap saja sih diamnya Mbak Nana ini jadi misteri gitu kan. Kita jadi menebak-nebak kenapa gerangan, kenapa beliau menghilang, kenapa tidak ada statement, kenapa tidak ada klarifikasi, atau ya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh TikTokers ini ya, bahwa influencer itu mereka bisa di-endorse gitu kan, bisa dibayar gitu kan. Itu yang kita ngeri kalau misalkan benar sekelas Najwa Shihab yang harusnya netral menjadi seorang jurnalis bisa dibeli juga dengan uang gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di next video.